feel the waves cut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wawan Kurniawan. Pada video kali ini saya akan membuat sebuah aplikasi di mana sesuai dengan tugas yang diberikan, aplikasinya yaitu untuk perhitungan biaya menginap di sebuah hotel seperti pada gambar di bawah ini. Dimana sebelum kita membuat, saya akan menjelaskan dulu apa saja toolbox yang dipakai pada aplikasi yang akan kita buat. Yang pertama, sesuai dengan gambar, menggunakan beberapa label, kemudian sebuah combo box, beberapa text box yang difungsikan untuk beberapa fungsi. Untuk lama menginap ini difungsikan sebagai penginputan lama menginap, kemudian sebelah sini digunakan sebagai penampil hasil. Kemudian ada juga sebuah list box di sini dan ada dua button. Baik, langsung saja kita mulai pembuatan aplikasinya. Pertama, kita membuka aplikasi Visual Studio. Saya menggunakan Visual Studio Enterprise 2015. Baik, langkah awal yaitu membuat project baru. Silakan mengklik New Project. Kemudian memilih Windows From Application. Kemudian kita ganti namanya. Namanya kita pakai Hotel Kamboja aja. Hotel Kamboja. Sini kita pilih tempat penyimpanannya. Saya akan menyimpannya di folder ini. Select folder. Kemudian klik OK. Tunggu prosesnya sebentar. Oke, sebelum lanjut, saya akan menjelaskan beberapa tahapan saya dalam membuat aplikasi ini. Yang pertama, yaitu saya akan membuat desainnya secara umum. Kemudian yang kedua, merubah teks dan juga namanya. Dan yang ketiga, yaitu coding atau pengkodeannya. Baik, masuk ke sesi pertama, yaitu membuat desainnya. Yang pertama saya lakukan yaitu mengikuti tampilan atau desain yang ada pada soal ini. Pertama saya akan memasukkan label. Untuk tidak repot dalam mencari-cari dalam hal toolbox yang sama, bisa kita lakukan perintah copy paste seperti ini. Kemudian dimasukkan combo box dan text box. Di sini ditaruh asal aja, nanti diatur lagi. Text box, dan ada dua button sebelah sini, bisa di copy paste. Bisa disesuaikan ya. Kemudian label, copy saja di sini. Ada 2, 4, 5. Copy paste aja 5 kali. 5. Usahakan disesuaikan saja ya. Labelnya 3, 4, 5 dan seterusnya. Supaya nanti akan berdampak pada pada codingnya. Kemudian ditambahkan text box. Copy saja yang ini.
1, 2, 3, 4, dan yang satunya menggunakan list box. Kita cari list box. Oke, kita atur seperti ini. Bisa kita lakukan drag seperti itu untuk penyeleksinya. Oke, desainnya sudah jadi walaupun belum sempurna. Langkah kedua, di sini termasuk pada desain sebenarnya, yaitu kita akan melakukan perubahan teks dan nama. Baik, perubahan yang pertama kita rubah pada formnya, di mana namanya kita sesuaikan dengan aplikasi, yaitu Hotel Kamboja. Hotel Kamboja. Terus di sini pada label pertama jenis kamar, yang kedua lama menginap, langsung saja kita atur ya, kita atur ataupun beberapa sedikit. Oke, kita biarkan sesuaikan. Kemudian pada button di situ dituliskan hitung, dan di sini reset. Dan di sini biaya inap per hari, biaya inap per hari di sini total biaya inap diskon, total biaya inap diskon, kita bayar fasilitas, total bayar sini fasilitas. Oke, kita rapikan dulu. Kita blok semua seperti ini, kita luruskan. Oke, desain dan pergantian teks itu sudah selesai. Sekarang pemberian nama. Baik, untuk yang ini kita beri nama. Ini berkaitan dengan coding nanti ya. Kenapa perlu diganti namanya? Sini saya kasih combo CMB combo jenis kamar. Dan di sini teks lama menginap, biaya inap, teks biaya inap, total biaya inap, teks total biaya inap, atau total biaya aja biar nggak banyak. Di sini diskon, teks diskon, ini teks total bayar, teks total aja, total. Terus di sini list box, tulis box satu aja nggak apa-apa. Kemudian pada button hitung kita ganti juga
jadi button hitung, sini menjadi button reset. Oke, langkah selanjutnya yaitu pemberian item. Pertama kita akan berikan item kepada jenis kamar, di mana pemberian item dicari pada properti sini, cari item, collection, dimasukkan saja di sini sesuai dengan perintahnya. Jenis kamarnya ada standar, luxury, presidential. Pertama ada standar, di enter aja. Terus ada luxury, kemudian presidential. Oke, coba kita tes dulu. Oke, udah ada ya. Standar, luxury, presidential. Oke, sekarang kita akan melakukan langkah selanjutnya, yaitu langkah ketiga mengenai coding atau pengkodean. Yang pertama yang akan kita buat codingannya yaitu jenis kamar, mana kita double klik pada jenis kamar, kemudian kita akan menambahkan di bawah public class ini, kita tambahkan public biaya as integer. Oke, kemudian kita masukkan di sini. Kita akan menggunakan case ya, sesuai dengan modul praktikum ini. Kita sesuaikan. Pertama kita memilih case-nya dulu. Select case, benar, pada combo jenis kamar, kemudian .text, enter. Case yang pertama, bila yang dipilih adalah standar, luxury atau presidensial. Bila yang dipilih adalah standar, maka yang akan dilakukan adalah pada teks biaya inap, itu teks biaya inap.text itu sama dengan Rp standar, kita kasih 300.000 aja. Oke, kemudian kita masukkan, kita tampung pada biaya, ada variabel biaya sama dengan 300.000. Kemudian kita juga akan menambahkan bila dipilih standar akan menampilkan fasilitas yang didapatkan bila memilih jenis kamar standar. Baik, di sini kita akan masukkan list box 1 dot items dot add. Kita akan tambahkan kita kasih sarapan, makan siang, dan kolam renang ya.
sarapan. Ini kita copy aja. Ini kita copy. Makan siang. Sama kolam renang. Oke, itu untuk case yang pertama. Untuk case yang kedua, case bila kita memilih luxury adalah text biaya inap dot text itu sama dengan Rp 400.000, kemudian biaya kita tampung pada sebanyak 400.000. Sama juga kita tambahkan list box. Sini dia dapat sarapan. Copy aja yang ini, nah sama. Sarapan, makan siang, kolam renang, balkon, TV kabel, minibar. Balkon, TV kabel, dan minibar. Oke. Untuk case selanjutnya, bila memilih presidensial yaitu text binap.text itu sama dengan Rp 500.000. Kita simpan nilainya pada biaya dengan 500.000. Kemudian kita tambahkan list box yang sama, tapi lebihnya adalah wifi. Dan sini ada wifi. Oke, sejauh ini mari kita run ya. Run, tinggal pencet tombol F5. Kita coba klik ini kamar standar ya, muncul biaya inap per hari dan fasilitasnya. Luxury, balkon, minibar, presidensial plus wifi. Oke, selanjutnya kita lanjut ngoding pada button hitung. Kita double klik saja. Kemudian di sini muncul. Langkah pertama yang kita lakukan adalah mendeklarasi variabel. Kita akan deklarasi variabel. Ya, variabel pertama yang akan kita deklarasi yaitu lama menginap, kemudian total biaya. Mereka berdua ini bertipe integer,
kemudian diskon, kemudian total bayar, maka menggunakan double. Oke, langkah selanjutnya kita mendeklarasikan variabel inputnya, di mana variabel inputnya di sini adalah lama menginap. Itu sama dengan teks lama menginap .text. Setelah itu total biaya, coding total biayanya yaitu total biaya yang ada pada total biaya inap ini akan muncul pada total biaya inap, itu sama dengan hasil perkalian dari biaya yang kita input pada case ini, biaya 300.000, 400, dan 500 itu dikalikan dengan lama menginap. Oke, selanjutnya kita masuk kepada kondisi untuk menentukan diskonnya sesuai dengan soalnya, di mana diminta untuk diskon didapatkan jika user menginap selama lebih dari 3 hari. Nah, ini menggunakan kondisi jika lama menginap itu lebih besar sama dengan 3 hari, maka yang dilakukan diskon itu sama dengan 30% sama dengan 0,3 dikali dengan total biayanya. Kemudian bagaimana jika selain dari kondisi lebih dari 3 hari? Else diskon tidak dapat ya, atau sama dengan 0. Oke, kemudian setelah kita melakukan kondisi, kita melakukan perhitungan total bayarnya. Di sini total biaya sudah kita dapatkan, diskon juga sudah kita dapatkan melalui kondisi. Sekarang total bayarnya. Perhitungan total bayar itu sama dengan total bayar sama dengan total biaya dikurangi diskonnya. Oke, setelah itu pemanggilan hasil dilakukan. Yang pertama, teks dari total bayar, diskon, total biaya, diskon, dan total bayar dipanggil. Pertama, total biaya. Cara memanggilnya teks total biaya .text itu sama dengan total biaya. Kemudian teks diskon
text itu sama dengan diskon. Kemudian teks hasil total, saya menggunakan total. Teks itu sama dengan total bayar. Oke, mari kita coba codingan ini apakah berhasil. Tekan F5. Kita coba pakai kamar standar. Saya akan menginap 1 hari, berarti tidak mendapatkan diskon ya. Hitung ya, total biaya inap 300.000, diskonnya tidak ada, betul. Total bayar 300.000. Bagaimana jika saya 3 hari? Hitung, maka dia akan mendapatkan diskon 30% dari total biayanya. 5 hari ya, sudah betul ya. Dan luxury sama, residential sama juga. Oke, langkah selanjutnya yaitu kita akan mengcoding button reset ini, karena kan ketika kita klik tidak terjadi apapun. Sekarang kita akan menambahkan codingnya. Mana kita klik double klik ke tombol reset. Setelah itu dia akan muncul sini button reset. Kita kasih codingan sederhana seperti ini. Yang pertama combo box jenis kelamin ini dot text itu kita isikan kosong. Kemudian dengan teks biaya inap juga kita isikan kosong. Teks diskon .text kita isikan kosong. Teks lama menginap .text kita isikan juga kosong. Teks total belum. .text kita isikan kosong. Teks total biaya .text kita isikan kosong. Baik, ada yang belum diisi kosong yaitu fasilitas. Fasilitas ini agak sedikit berbeda, yaitu list box 1 item yang di dalamnya itu kita clear. Oke. Nah, itu codingan untuk button reset. Ayo kita coba button F5. Kita masukkan standar 4 hari, kita hitung ada semua dan kita reset ya, kosong semua. Presidensial 1 hari, hitung, diskon 0, reset, hilang semua. Oke, begitulah tutorial untuk membuat aplikasi sederhana dalam hal tugas UTS ini, yaitu membuat aplikasi perhitungan biaya menginap di sebuah hotel. Seperti pada gambar, kemudian perhitungannya juga sudah, codingnya juga sudah. Aplikasi bisa berjalan dengan lancar juga. Akhir kata, terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.